بسم الله الرحمن الرحيم. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Bahwasanya Islam itu permulaannya adalah gharib, yaitu asing. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah kaum musyrik, sehingga sangat asing tatkala beliau menyeru mereka untuk meninggalkan berhala-berhala dan menyembah hanya Allah semata. Makanya mereka keheran-heranan, ya terheran-heran, aj'al al-alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja? Tentunya ini adalah sesuatu yang aneh. Sehingga ikhwani fillah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ya sangat asing, dianggap sangat aneh. Dan hanya beberapa gelintir orang dari mereka yang mendapatkan hidayah saat itu untuk memeluk Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan sampai terbuka berbagai negeri tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan kembali kepada keterasingan juga. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Kenapa ikhwan? Padahal Islam sudah begitu tersebar tapi menjadi asing karena pemeluknya enggan untuk mempelajari agama tersebut. Sehingga kebanyakan keadaan kaum muslimin, mereka mengaku muslim tapi tidak mengetahui bagaimana hakikat Islam yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kehendaki. Sebab keislaman yang dituntut bukan keislaman hanya sekedar label, tapi muslim yang hakiki, muslim yang betul-betul tahu apa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan apa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan dan dalam muamalah yang dia kerjakan dan seterusnya. Dan sekarang ikhwani fillah, kita merasakan asingnya, di mana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ditinggalkan dan terganti dengan kebid'ahan wal iyad billah. Bahkan perkara maksiat dianggap suatu perkara yang biasa. Jika tatkala diperingatkan malah dianggap aneh. Diperingatkan dari mencukur jenggot dianggap aneh. Diperingatkan jangan sampai isbal dianggap aneh. Diperingatkan para wanitanya jangan sampai mereka tabarruj dianggap aneh, dan seterusnya. Tapi bergembiralah ikhwani fillah orang-orang yang dianggap aneh ini dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, tuba bagi orang-orang yang asing. Yang diantara penafsiran tuba, dan ini penafsiran jumhur, adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Dan di sana ada poin terpenting dari apa? Hadis tentang ghuraba ikhwani fillah, yaitu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat tatkala para sahabat bertanya tentang mereka siapa ini? Manhum? Siapa itu ghuraba ikhwan? Apakah setiap orang yang nyeleneh di tengah kaumnya itu masuk kriteria ghuraba? Apakah setiap yang berjenggot, demikian pula setiap yang berjubah, setiap yang bercadar itu masuk kriteria ghuraba? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ikhwani fillah dalam sabda beliau, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu mereka-mereka yang membuat perbaikan tatkala manusia rusak.
membuat perbaikan, membuat islah, mengembalikan manusia kepada tauhid tatkala manusia banyak terjerumus dalam syirik, mengembalikan manusia kepada sunnah tatkala mereka tercebur dalam bid'ah, dan mengembalikan manusia kepada ketaatan di saat-saat mereka bergerimang kemaksiatan wal iyadu billah. Jadi syiar para ghuraba ikhwani fillah, sifat yang paling menonjol pada mereka adalah islah. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan, berusaha mengadakan perbaikan mulai dari apa? Diri sendiri, kemudian lingkungannya, keluarganya, kemudian meluas. Taib. Sehingga mereka pantas ikhwani fillah dianggap asing. Kenapa? Karena menyeru kepada kebaikan dan perbaikan tatkala manusia berbuat kerusakan. Namun tatkala mereka bersabar, bergembiralah dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, fatuba lil